Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat semuanya. Perkenalkan, saya Juanda SPD, CGP Angkatan 8 dari Kota Langsa, Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Di sini, saya akan mencoba merefleksikan dari 3 buah pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berasumsi bahwa murid adalah seseorang yang selalu dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh para guru. Namun, pada hakikatnya, setelah saya mempelajari modul ini, yaitu setiap anak mempunyai kodrat alam, di mana setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri sebagai pembelajar di kelas. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Seterusnya, sebelum saya mempelajari modul ini, semua murid dapat mengikuti cara belajar yang diberikan oleh guru, asalkan dia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran di dalam kelas. Para pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Lagi-lagi sebelum saya mempelajari modul ini, bahwasanya pembelajaran harus berpusat pada guru. Hanya guru sebagai sumber ilmu. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka sendiri. Apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Dan cara mengajarnya juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya selalu berpikiran bahwasanya tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami akan pentingnya materi yang dipelajari. Menumbuhkan budi pekerti adalah tugas guru, membantu mereka menemukan manfaat bagi diri mereka sendiri dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya proses pemaknaan materi yang bukan hanya menguasainya saja, namun menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Sebelum saya mempelajari modul ini, dalam pembelajaran di kelas terfokus hanya dalam pencapaian kurikulum. Namun, setelah saya mendalami modul ini, yang sejatinya adalah dalam pembelajaran yang penting bukan pencapaian kurikulum dan ketuntasan belajar bagi para murid, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Sebelum saya mempelajari modul ini, dalam penilaian
Saya lebih berfokus pada penilaian aspek pengetahuan saja. Namun, yang setelah saya mempelajari modul ini, dalam penilaian kita jangan berfokus pada pengetahuan saja, namun menilai sikap dan keterampilan juga harus, karena ketiganya merupakan kesatuan yang digunakan dalam menentukan keberhasilan belajar murid sebagai umpan balik untuk kita sebagai pendidik agar dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang telah dilakukan. Pendidik juga wajib menumbuhkan perilaku budi pekerti. Sebelum saya kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah sebagai berikut. Ya, di sini pada gambar ini terlihat bahwasanya saya sebagai uh, pemberi materi, artinya guru hanya menjadi sumber ilmu atau proses pembelajaran berpusat pada guru. Siswa hanya menerima informasi, di mana siswa menjadi tidak aktif dan mereka cenderung pasif karena mereka hanya menerima informasi yang diberikan oleh para guru. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, penerapan yang akan saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Saya akan menerima semua masukan dan saya juga akan membuat kesepakatan belajar bersama mereka. Setelah itu, saya juga mendesain lingkungan kelas yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan dan dunia anak. Saya juga akan menjadikan mereka sebagai subjek pembelajaran yang dapat mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari dengan cara yang mereka sukai. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, saya juga melakukan pengembangan diri terkait strategi pembelajaran pada abad 21, di mana ada istilah 6C, yaitu karakter, citizenship atau kewarganegaraan, critical thinking atau pemikiran yang kritis, creativity, kreatif, collaboration, berkolaborasi, dan communication atau komunikasi sesuai dengan kodrat zaman. Saya akan merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling utama, tidak lagi menuntut anak, melainkan menuntun mereka menuju tujuan hidup mereka. Ya, di sini saya coba memaknai filosofi pemikiran KHD. Ada 3. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana saya sebagai guru menjadi teladan di depan murid. Yang kedua ada Ing Madio Mangunkarso, di mana saya sebagai pendidik di tengah-tengah menjadi sahabat dan pencetus atau memecah masalah bagi mereka. Dan yang terakhir ada Tuturi Handayani, di mana saya sebagai guru berada di belakang menjadi seorang yang memberi dorongan atau seorang yang menuntun bagi para peserta didik. Saya juga harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Ini juga harus saya lakukan secara komitmen atau berkontinu, karena sejatinya sosok guru adalah seorang yang digugu dan ditiru bagi para peserta didik. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari modul ini yaitu dasar-dasar pemikiran dari KHD harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah, di mana pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya.
Pendidikan bukan hanya ilmu akademik, namun juga penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran, filosofi KHD. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.